Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alfariza. Saya di sini akan menjelaskan beberapa alat-alat distribusi listrik. Yang pertama yaitu fungsi tiang. Fungsi dari tiang adalah suatu komponen utama dari konstruksi distribusi saluran udara yang menyangga hantaran listrik beserta perlengkapannya. Dan yang kedua, menyambungkan kabel antar kabel sehingga dapat sampai ke tempat wilayah yang butuh jangkauan listrik. Yang ketiga, untuk menyalurkan kabel dan mengangkat kabel ke tempat yang tinggi supaya tidak mengganggu kendaraan yang lewat. Yang keempat, sebagai trafo daya merubah tegangan menengah menjadi tegangan rendah. Yang kelima, sebagai pengaman penyulang bila terjadi gangguan di trafo dan melaksir gangguan ini trafo agar peralatan tidak rusak. Yang keenam, sebagai penyekat antar bagian yang bertegangan. Dan yang terakhir yaitu digunakan sebagai isolasi tegangan listrik antara kawat dengan tiang. Yang kedua yaitu kabel. Fungsi dari kabel adalah sebagai penghantar listrik. Namun dari satu fungsi utama tersebut memiliki banyak sekali kegunaannya. Selain sebagai penghantar listrik umum, kabel juga berfungsi sebagai penghantar radio frekuensi sebelum dipancarkan melalui antena. Dan yang ketiga yaitu KWH meter. KWH meter berfungsi sebagai suatu alat untuk mengukur jumlah pemakaian energi KWH dalam setiap jam. Pada awalnya fungsi KWH meter ialah untuk menghitung pemakaian energi listrik secara analog yang ditampilkan dalam bentuk digit angka. Yang keempat yaitu panel listrik dan kotak proteksi. Dan adapun fungsinya yaitu untuk menempatkan komponen listrik sebagai pendukung dari mesin-mesin listrik agar bisa beroperasi sesuai dengan prinsip kerja dari mesin listrik itu sendiri, untuk mengamankan komponen listrik supaya terlindungi dari pengaruh di sekelilingnya, untuk menata komponen atau rangkaian listrik agar terlihat rapi dan aman. Yang kelima yaitu JTT atau bisa disebut dengan gardu trafo tiang. Gardu trafo tiang merupakan salah satu komponen instalasi tenaga listrik yang terpasang di jaringan distribusi, berfungsi sebagai trafo daya penurun tegangan dari tegangan menengah dan ke tegangan rendah, dan selanjutnya tegangan tersebut disalurkan ke konsumen. Yang keenam yaitu fuse. Fungsi fuse sebagai pengaman dalam rangkaian elektronika maupun perangkat listrik. Fuse pada dasarnya terdiri dari sebuah kawat halus pendek yang akan meleleh dan terputus jika dialiri oleh aliran listrik yang berlebihan ataupun terjadinya hubungan arus pendek dalam sebuah peralatan listrik atau disebut elektronika. Yang ketujuh yaitu arrestor, sebuah alat yang berfungsi menstabilkan tegangan arus listrik saat terjadi lonjakan sehingga mampu melindungi berbagai peralatan elektronik dari kerusakan akibat lonjakan tersebut. Dan yang ke-8 yaitu relay. Fungsi dari relay adalah suatu sistem kelistrikan mobil bisa berfungsi sebagai saklar atau switch elektromagnetik. Kinerja dari saklar ini dikendalikan oleh magnet listrik. Gaya magnet yang dialiri arus listrik akan mengisi bagian kumparan melalui terminal 85 dan 86 relay. Yang ke-9 yaitu generator. Generator berfungsi untuk menghasilkan listrik dengan cara mengubah gerak menjadi energi listrik sehingga bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Dan yang ke-10 yaitu jaringan transmisi. Fungsi dari jaringan transmisi terdiri dari 3. Yang pertama, meneruskan tenaga atau putaran mesin dari kopling ke poros propeller. Yang kedua, merupakan momen yang dihasilkan mesin sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, memungkinkan kendaraan dapat berjalan mundur pada kendaraan lebih dari roda 2. Yang ke-11 yaitu isolator. Fungsi dari isolator adalah mencegah bocornya aliran listrik dari konduktor. Bahan isolator yang sering digunakan adalah karet, plastik, kaca, dan keramik. Yang ke-12 yaitu recloser. Recloser adalah pemutus tenaga yang dilengkapi dengan peralatan kontrol, dan peralatan ini dapat merasakan arus gangguan dan memerintahkan operasi buka tutup kepada pemutus tenaga. Yang ke-13 yaitu panel kontrol yang berfungsi untuk membagi, menyalurkan, dan kemudian mendistribusikan energi listrik dari sumbernya kepada konsumen atau yaitu pemakai. Yang ke-14 yaitu rectifier yang berfungsi untuk memberikan tegangan DC. Di dalam rectifier terdapat sebuah baterai yang berfungsi untuk menyimpan tegangan DC. Untuk rectifier ini harus disesuaikan kapasitasnya dengan kapasitas baterai. Yang ke-15 yaitu sutet, berfungsi untuk melakukan transmisi arus listrik dalam tegangan tinggi dari pemakaian listrik ke gardu induk.
Yang ke-16, kipas pendingin. Fungsinya sama dengan kipas angin biasa, yaitu digunakan untuk menghasilkan udara yang lebih segar dan sejuk untuk ruangannya. Kemudian yaitu panel relay. Panel ini terdapat pengaman untuk trafo dan sebagainya. Pekerja relay dapat diketahui dari petunjuk pada relay itu sendiri dan pada indikator gangguan di panel kontrol utama. Yang ke-18 yaitu MCB, berfungsi sebagai sistem proteksi di dalam instalasi listrik jika terjadi beban berlebih serta hubung singkat arus listrik atau korsleting. Yang ke-19 yaitu current transformator, yang berfungsi untuk digunakan pengukuran arus yang besarnya ratusan ampere lebih yang mengalir pada jaringan tegangan tinggi. Di samping itu, pengukuran arus trafo arus juga dibutuhkan untuk pengukuran daya dan energi, pengukuran jarak jauh, dan relay proteksi. Dan adapun yang terakhir yaitu potensial transformator. Fungsi dari potensial transformator yaitu mentransformasikan harga tegangan dari tegangan tinggi ke tegangan yang rendah untuk menghindari bahaya risiko tegangan yang sangat tinggi dan menghindari penggunaan alat ukur dengan dimensinya. Ya, sekian maparan saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.